Apa yang teman-teman lakukan kalau lagi libur sekolah? Jalan-jalan ke tempat rekreasi? Atau menghabiskan waktu bermain bersama teman rumah? Atau sekedar bermain game di ponsel? Ya, itu semua juga aku lakukan sih. Tapi ini juga yang aku suka nih. Membantu ayah untuk menyiapkan sebuah pertunjukan. Jadi kita buat persiapan nanti pas yang di sana itu lebih enak. Jadi kita di sini udah kita patching semua, adresannya udah kita siapin semua. Nah, jadi kalau pas di venue itu tinggal colok-colok nyala. Jadi nggak ribet gitu. Kayak kita bikin dari seperti baru biasa aja dari. Tentu saja, apa yang aku suka mungkin berpengaruh dari profesi ayah. Aku mengenal alat pengatur lampu ini juga dari ayah. Salah satu profesi ayahku adalah perancang acara, teman. Kalau aku ikut dengannya, aku bisa bertemu dengan banyak hal baru. Salah satunya hobiku. Tapi aku tidak mau dibayang-bayangi ayahku. Aku ingin melakoni hobiku dan bebas mengekspresikan imajinasiku dengan caraku. Perkenalkan teman, namaku Asyam Akila Pratisara Nugroho. Tapi aku biasa dipanggil Asyam dan juga Aam. Aku sekarang sekolah di pesantren Alhamdulillah Depok, Sawangan. Kalau kelasnya sekarang kelas 7 atau enggak kelas 1 SMP. Sudah 1 tahun ini, aku bersekolah di pesantren. Itu artinya, aku sudah 1 tahun juga belajar mandiri. Karena kalau di pesantren bukan hanya sekolah, tapi kami juga tinggal di asrama sekolah. Karena pesantren, sudah pasti aku dan teman-teman di sini juga mendalami ilmu agama Islam. Awal pas masuk pesantren tuh rasanya ya seru-seru aja gitu. Pas 1 hari 2 hari mulai kangen sama orang tua. Habis itu kalau udah lewat 1 semester udah agak betah di sana, udah biasa. Tapi kalau untuk kegiatan belajarnya mungkin tidak jauh berbeda dengan sekolah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Asyam boleh pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ini kelasku. Tidak jauh berbeda kan dengan kelas teman-teman? Kami mulai belajar jam 6:30. Tapi aku dan teman-teman sudah bangun dari jam 4. Jadi karena tinggal di asrama pesantren, kami bangun jam 4 pagi untuk melaksanakan sholat yang dilanjutkan dengan kajian Islam atau mempelajari kitab-kitab Islam. Saya sekolah jam 2.15. Habis jam 2.15 istirahat sampai asar jam 2:30-an lebih. Habis sholat asar bebas tuh. Habis itu jam 5-an mandi. Habis mandi langsung siap-siap ke masjid buat sholat. Persiapan sholat maghrib. Habis sholat maghrib ada makan malam. Habis makan malam sholat isya. Habis sholat isya ada kajis lagi. Kajis yang ngelanjutin yang tadi pagi gitu. Habis kajis udah persiapan tidur.
Selain menjadi ketua kelas, aku juga menjadi ketua saat kajian Islam. Dan kelas kajian Islamku termasuk dalam kelas dengan nilai yang baik. Alhamdulillah, nilai akademik dan religiku bisa seimbang dan baik. Awal menjadi santri tentu tidak mudah untukku. Hari-hari pertama tidak tinggal bersama keluarga menimbulkan rasa resah dan kangen orang tua. Tapi seiring berjalannya waktu, aku dan teman-teman sudah bisa menyesuaikan keadaan. Ya dulu ada pas itu pas 2 bulan masuk tuh masih ada yang kangen-kangen gitu sampai nangis-nangis gitu sama orang tua. Sekarang juga sudah mandiri. Awal-awalnya masih susah dibangunin. Tapi sekarang aku sudah terbiasa bangun tepat waktu. Terus ya, sini. Man, Loh. Nih. Gimana tadi kalian ujiannya? Lancar nggak? susah nih. Sunda tadi nggak ngerti nih. Oh ya, tadi yang aksara Sundanya yang Bapak tuh yang mana sih? Yang vokal tuh? Untungnya kami serasa sepenanggungan. Jadi tidak merasa sepi deh. Dalam satu ruang asrama ini bisa diisi sampai 6 anak. Kenapa? Kok kamu bisa ini sih masuk pantomim? Oh, dulu tuh aku pernah diikutin lomba tuh kelas 3. Nah, Siapa? sama guru aku pas itu, pas kelas 3. Nah, terus pas aku ikut iseng-iseng kan, juara 3 tuh tingkat kecamatan. Nah, sekarang aku udah mulai aktif lagi nih pantomim dari kelas 6. Kemarin tuh sempet tampil tuh di Mime Kids di Tebet Dalam. Tahu nggak Tebet Dalam? Lah, dekat rumah aku itu mah. Oh, deket rumah kamu? Iya. Oh alah. Terus kemarin sempet juga tuh menang di Depok juara 1. Oh, Nih, yang kemarin ya? temen gue nih. Bareng nih. Bareng Dennis. Kalau aku tiba-tiba diajak guruku latihan pantomim, sekarang giliran aku yang tiba-tiba ngajak temanku ikut kompetisi pantomim. Setelah kompetisi kemarin, aku dan Danis lolos untuk lomba tingkat provinsi. Kalau tentang pantomim dan hobiku yang lain, sebentar lagi ya akan aku ceritakan. Main keluar yuk. Ayo. Seru nih. Lagi adem nih. Yuk, main keluar. Sama deh. Yuk, kita mulai membahas tentang hobiku, teman. Kata siapa? Santri dibatasi kreativitasnya. Itu tidak benar ya, teman. Ini buktinya. Pesantren tempatku belajar mendukung hobi dan kreativitas santrinya. Seperti yang aku bilang tadi, aku mengenal pantomim karena awalnya ditunjuk guruku untuk kompetisi. Jadi kira-kira aku sudah 5 tahun berlatih pantomim. Karena aku dan Danis lolos FLS 2N kemarin, kami jadi punya jadwal latihan nih. Doakan ya teman, semoga kami bisa lolos sampai tingkat nasional. Pengennya tuh ada latihan reguler, tapi karena aku di pesantren jadi belum sempat ada latihan reguler itu gitu. Teman-teman, pasti sudah tahu tentang pantomim kan? Itu loh pertunjukan teater tanpa kata-kata atau dialog yang penampilannya lebih mengandalkan pada gerak tubuh, ekspresi wajah,
dan biasanya diiringi dengan musik pendukung. Mumpung lagi latihan, aku maksimalkan tanya ke Om Joko Karena yang paling penting dalam pantomim adalah imajinasi kita bisa dimengerti penonton. Adegan nggak mungkin juga kalau misalnya bangku kan ada bentuknya ya. Kita mau bangku yang ada sandarannya atau tidak gitu. Jadi kita harus juga menguasai materi bangku itu. Jadi supaya imajinasinya nyampe ke penonton. Jadi kita duduknya juga yang misalnya bulat. Kita duduk set ya rasanya. Bagaimana teman? Kira-kira sulit tidak menjadi pantomimer? Pas kebetulan kamu main game, wih seru, ambil duduk lagi gitu loh. Jadi diisi biar ada gerakan-gerakan gitu. Ayah juga mendukungku berlatih waktu pertama kali aku lomba. Dan ternyata ayahku dulu juga pemain pantomim teman. Tapi aku tidak suka jika aku disebut menjadi pantomimer karena ayahku. Aku serius berlatih dan jika aku mendapat prestasi dari pantomim, yaitu karena perjuanganku. Ayah memang mendukungku. Tapi aku tidak mau disebut aku berhasil karena ayah. Kamu mengerti maksudku kan teman? Ya Den, gimana? Capek nggak? Capek lah. Bagian yang paling susah gimana nih menurut kamu nih? Kalau aku sih yang pas kebakaran ya, tadi bagian aku tuh banyak banget. Oh, kayaknya kita kurang komunikasi deh, ya nggak sih? Iya sih, sama kurang ekspresinya masih harus dilebihin lagi. Iya juga sih. Yaudah ya, kita latihannya lebih giat lagi, lebih semangat. Biar kita menang. Ya, udah yuk. Yuk. Nah, ini juga salah satu hobiku nih teman. Sama dengan pantomim. Sebelum pesantren, aku punya jadwal latihan teater rutin. Tapi, sudah 1 tahun ini, aku hanya latihan jika akan tampil. Berlatih teater juga hal yang tak terduga bagiku. Dulu aku malah kurang suka sama teater. Pas sebelum masuk teater tuh, ngapain sih gitu. Terus pas dimasukin, seru latihannya. Sampai lanjutin sampai sekarang deh. Kalau di teater, aku baru 2 tahun berlatih. Dan dari awal langsung berlatih di teater tanah air. Dulu seminggu sekali jadwal latihanku. Tapi sekarang aku harus izin terlebih dahulu. Alhamdulillah, pesantrenku sangat mendukung. Karena sudah jarang latihan, aku merasa jadi kaku nih teman. Kalau sedang berdialog, aku juga malu karena sudah jarang bertemu teman-teman. Maka dari itu, aku harus lebih fokus. Latihan ini kami lakukan untuk persiapan tampil di teater Jakarta nih teman. Yuk, kita latihan sekaligus menentukan posisi teman. Nanti itu tampilnya tuh di teater Jakarta. Terus ceritanya tuh tentang judulnya tuh Zero. Itu tampilnya tuh udah diseleksi sama beberapa teman-teman aku yang latihan di teater tanah air juga itu diseleksi buat pentas. Kakak, sekarang kan kakak nih sudah menemukan beberapa kegiatan-kegiatan yang kakak suka gitu. Nah, sekarang Bunda sama Ayah nih mau tanya, kakak tuh pengennya jadi apa sih nantinya? Kalau kakak sih mau jadi aktor. Aktor. Oke. Nah, kalau memang kakak pengen jadi aktor, itu ada 3 hal yang menurut Ayah paling penting. Yang pertama adalah skill. Jadi bagaimana kakak itu memiliki keahlian yang baik di bidangnya. Yang kedua, jaringan. Kakak harus memiliki jaringan yang baik, jaringan yang banyak, teman yang banyak. Perbanyak teman di mana-mana, kenalan sama teman di mana-mana. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, itu yang paling utama sih Kak sebenarnya. Yang paling utama itu sebenarnya ya Kakak harus memiliki attitude atau manner atau sikap yang baik, yang santun sama orang. Kalau Aku bisa berlatih pantomim, teater, atau hobiku yang lain sudah pasti karena dukungan orang tuaku. Profesi ayahku sangat dekat sekali dengan hobi-hobiku. Tapi aku jarang bercerita atau sekadar berdiskusi dengannya tentang hobiku. Padahal aku dekat sekali dengan ayahku. Aku sangat menghindari pemikiran orang tentang aku yang berhasil karena ayah. Kakak saya nanya, gimana ya pengen begini? Insya Allah ayah akan cari tahu jawabannya ya. Iya, karena lebih menarik kan kalau orang tahu dengan sendirinya bahwa kakak tuh anak ayah tuh setelah udah ikut gitu loh. Ya kan kayak kemarin, anaknya Heri. Tapi kan ayah nggak nyodorin, kakak juga nggak. Aku anaknya Heri loh, nggak gitu. Terima kasih ya ayah, bunda sudah selalu mendukung kakak. Biasa aja kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyam berperan sebagai anak dan nama saya Dennis berperan sebagai ayahnya Asyam. Kami berdua dari MTS Alhamidiyah Depok akan menceritakan pantomim kami yang berjudul Dunia Gawai. Ini kompetisi lanjutan kami untuk tingkat provinsi, teman. Konsepnya memang mengirimkan video pertunjukan pantomim. Ketika sedang pentas, imajinasi dan ekspresiku harus kuat agar setiap detail cerita bisa tersampaikan ke penonton. Kalau yang setahu aku tuh ada kostum, terus ekspresi, terus detail sama gerakan. Itu setahu aku sih itu. Pas itu tuh cerita tentang keluarga, ayah sama anak yang ditinggal ibunya tuh lagi pergi belanja ke pasar gitu. Terus gara-gara anaknya kecanduan main game atau main HP, terus pas disuruh masak tuh kompornya kebakaran gitu. Nah, selain menghibur, teman-teman juga bisa ambil pelajarannya ya dari cerita yang kami lakoni. Doakan aku dan Danis berhasil ya teman. Halo teman-teman, aku di sini mau ceritain. Ini dari hobi-hobi aku udah meraih prestasi nih. Nih, aku mau ceritain ya. Piagam pas aku pertunjukan teater visual Help di Bali di Festival Seni Bali Jani tahun 2022. Ini tuh diundang sama Ibu Gubernur Bali. Ada piagam penghargaan aku pas aku ini festival internasional tingkat dunia, The World Festival Children Performing Arts in Toyama, Jepang tahun 2022. Aku tidak menyangka bisa tampil sampai luar negeri, teman. Aku jadi satu di antara 18 anak yang terpilih. Ini pengalaman paling berkesan sekali untukku. Rasanya tuh nggak nyangka banget, baru kan kalau ayah tuh kalau tampil aja belum ke luar negeri. Oh ya, yang ini aku dapet penghargaan aktor cilik terbaik Festival Teater Anak atau FTA tahun 2022. Ini tuh pas disebutin tuh aktor cilik terbaik, pas disebut Asyam Akila Pratisara Nugroho, aku langsung rasanya tuh gimana ya, seneng banget, nggak nyangka juga. Semoga ke depannya aku bisa mengukir lebih banyak prestasi ya teman.
Ini loh, nih liatin. Ini kostumnya buat nanti celana, ini kaosnya, ini kemejanya, terus kaki sama sepatu, ya. Kakak mau bawa jaket ETA. Kalau untuk menyiapkan kebutuhan setiap aku ingin tampil, Bunda aku deh juaranya. Tapi teman, seringnya kalau aku tampil, aku berangkat sendiri. Kata orang tuaku, aku harus mandiri. Jadi, aku sudah terbiasa menggunakan transportasi umum sendirian. Doakan pertunjukanku lancar ya Bunda. Cita-cita aku menjadi aktor film atau enggak pemain teater lah yang profesional. Aku tuh dulu sempet mikir kalau nanti jadi sutradara enak kali ya gitu. Pengen jadi sutradara, bisa sutradara bisa main juga soalnya, bisa ngebentuk ceritanya kayak gimana juga bisa main juga di ceritanya gitu. Jadi gini ya, kan kakak suka ikut event ayah. Ayah kan suka ngasih honor kakak. Ya. Ini kakak beliin ini nih. Ini. Iya ini. Jadi kamu kumpulin Iya kumpulin. honor yang dari ayah. Ya kalau kakak ke kru, kakak main lighting, kakak jadi PIC runner itu dikumpulin. Iya. Terus dibeliin ini. Oke, mantap mantap. Terus bisa emang mainnya? Bisa nih, tapi belum jago banget. Coba. Oke. Tunjukin Iya. kayak. Dua. Selain menyukai seni pertunjukan, aku juga mempelajari musik nih teman. Karena itu semua saling mempengaruhi. Bahkan, aku masih perlu belajar bernyanyi. Makanya, di pesantren, aku juga mengambil ekskul hadroh. Awalnya aku tidak tertarik, tapi aku ikut-ikut teman saja. Ternyata aku jadi suka. Dan ternyata hobiku ini saling terhubung. Setiap orang tua pasti bahagia melihat anaknya berhasil meraih prestasi dari hobi kesukaannya. Apalagi untuk meraih itu harus melalui proses panjang. Ada perjuangan dan banyak hal yang dapat dipelajari. Mungkin secara tidak sadar, kita sebagai anak juga menjadikan orang tua kita sebagai panutan. Karena sedikit ataupun banyak, sikap dan sifat orang tua akan menjadi pelajaran penting yang akan kita tiru. Walaupun hobi yang aku tekuni ini dekat dengan profesi ayahku, tapi aku tidak mau ada di bayang-bayang ayah. Jika aku berhasil, itu karena aku mengekspresikan imajinasiku sepenuh hati.